Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Marpen, dosen Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Ilmu Ukur Tanah 1. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen 2024. Pada bagian pernyataan diri dosen, dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD, UKT, PT, terutama pada bidang pengajaran. Ilmu Ukur Tanah 1 termasuk dalam rumpun mata kuliah keterampilan dengan bobot 2 SKS. Ada 6 materi utama yang akan disampaikan pada mata kuliah ini. Yang pertama itu teori dasar pengukuran. Kemudian yang kedua ada garis lurus, sudut siku, dan garis lurus melalui rintangan. Yang ketiga adalah pengenalan dan pengoperasian alat sifat datar atau waterpass. Yang keempat ada tentang long section atau potongan memanjang. Yang kelima itu cross section atau potongan melintang. Kemudian yang keenam itu adalah poligon menggunakan waterpass. Yang ketujuh ada lengkung mendatar sederhana. Kemudian untuk capaian mata kuliah, itu yang pertama, mahasiswa dapat menyebutkan teori dasar pengukuran. Yang kedua, mahasiswa dapat membuat garis lurus, sudut siku, dan garis lurus yang melalui rintangan di lapangan. Yang ketiga, itu mahasiswa dapat menggunakan alat sifat datar atau waterpass. Yang keempat, mahasiswa dapat mengukur, menghitung, menggambar, dan menghitung luas galian atau timbunan pengukuran memanjang. Yang kelima, itu mahasiswa dapat menghitung, mengukur, menggambar, dan menghitung volume galian timbunan pengukuran melintang. Yang keenam, mahasiswa dapat mengukur, menghitung, menggambar, dan menghitung luas pengukuran poligon. Yang ketujuh, mahasiswa dapat membuat lengkung mendatar sederhana di lapangan. Kemudian, untuk pustaka yang sering saya gunakan, yaitu Handsprit, Ilmu dan Alat Ukur Tanah, Casinus. Yang kedua itu Russell C. Brinker, Paul R. Wolf, dan Joko Walijatun. Itu dasar-dasar pengukuran tanah surveying jilid 1. Kemudian yang terakhir ada Sutomo Wongsojitro dengan buku Ilmu Ukur Tanah, Canisius. Berikut saya tampilkan video pengajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, senang ketemu lagi dengan mata kuliah kita yaitu Ilmu Ukur Tanah 1. Jadi ini pertemuan kedua. Yang kemarin kita sudah bahas mengenai apa sih itu ukur tanah, apa manfaatnya, apa kegunaannya, apa saja yang akan kita lakukan. Kemudian juga minggu kemarin Bapak juga sudah sampaikan bahwa minggu ini kita akan membahas mengenai alat-alat dari pengukuran ilmu ukur tanah. Oke. Jadi kita mulai aja. Capaian pembelajarannya untuk hari ini itu mahasiswa mampu menggunakan alat ukur waterpass. Jadi ini kita di kelas dulu membahas apa sih akan kita lakukan nanti di lapangan. Jadi nanti ada sesi di lapangan di mana kita akan langsung belajar bagaimana cara menggunakan waterpass. Mungkin kita pengenalan dulu, ya, bagaimana cara menggunakannya. Untuk pengambilan data kalau sempat kita kerjakan hari ini kita mulai ambil, tapi kalau enggak kita mulai minggu depan, gitu ya. Nah, jadi hari ini capaiannya mahasiswa mampu menggunakan alat ukur waterpass. Kemudian subcapaiannya itu mahasiswa mampu menyebutkan manfaat dan pentingnya dilakukan pengukuran tanah. Jadi hari ini intinya yang
pasti harus kalian capai adalah mampu menyebutkan manfaat dan pentingnya dilakukan pengukuran tanah, gitu ya. Nah, yang capaian pembelajaran tadi berarti bisa kita capai ketika sudah beberapa pertemuan. Oke, sudah pertemuan. Jadi hari ini mungkin kita pengenalan, ada cara pengambilan data dikit, minggu depan baru kita fokus ke penggunaannya, betul-betul pengambilan data, gitu. Nah, jadi hari ini kita bahas dulu apa sih alat-alat ukur. Jadi kalian harus tahu alat ukur itu apa aja. Jangan sampai nanti anak sipil nggak tahu apa alat ukur tanah. Tapi sebelum itu kita flashback lagi. Apa sih flashbacknya? Minggu kemarin kita belajar apa? Gitu ya. Jadi untuk lanjut ke minggu ini kita harus tahu dulu, harus ingat dulu minggu kemarin. Jadi kita langsung aja, ilmu ukur tanah itu apa? Ini sudah kita bahas minggu kemarin. Jadi hari ini Bapak mau cek dulu berapa orang kira-kira apa sih ilmu ukur tanah itu. Gitu ya. Kita coba beberapa orang, mungkin yang cewek dulu. Apa itu ukur tanah? Ilmu ukur tanah adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengukuran di permukaan bumi. Ilmu yang mempelajari cara pengukuran di permukaan bumi. Oke, coba yang coba ini. Siapa namanya? Wahyu, ya Yu. Coba Yu. Gimana Yu? Ilmu ukur tanah itu ilmu yang mempelajari pengukuran permukaan bumi di beberapa titik tertentu. Pengukuran di beberapa titik tertentu. Jadi kalau kita belajar mengenai pengertian atau apa itu ya, definisi, itu sebaiknya kita bukan menghafal, ya, tapi memahami. Ketika kita sudah memahami, nanti kita bisa menceritakannya dalam bentuk kalimat, gitu. Yang penting paham dulu intinya. Tadi sudah masuk semua intinya apa aja. Jadi kita flashback sedikit, ukur tanah itu adalah cabang dari ilmu geodesi. Tadi udah disebutkan temennya bahwa dia mempelajari sebagian kecil permukaan bumi. Tadi udah disebut sama temennya. Dengan cara pengukuran guna mendapatkan peta. Jadi ada macam-macam. Jadi ini ukur tanah, tapi nanti banyak manfaat lainnya yang akan kita bahas. Apa aja manfaatnya? Yang Bapak jelaskan kemarin. Yang pertama adalah mencari luasan. Jadi dengan adanya pengukuran tanah, bukan berarti tanah ini diukurnya berapa kilo, gitu ya, berapa kilogram atau beratnya gimana. Itu beda mata kuliah. Itu di mekanika tanah. Kalau yang ini kita bahas mengenai mencari luasannya. Jadi nanti ada salah satunya itu mencari luasan. Kemudian yang kedua mengetahui beda tinggi. Kalau yang kita bahas kemarin itu kita sebut dengan elevasi. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu membuat peta. Ini tadi yang disebutkan dalam pengertiannya. Jadi kalau kita sudah bisa mencari luas, bisa mencari beda tinggi, kita juga bisa membuat peta dengan adanya ilmu ukur tanah. Yang terakhir itu adalah merencanakan bangunan. Geodetik ini jadi punya alat ini kita sebut dengan RTK. Jadi itu adalah penangkap sinyal. Jadi ketika si drone akan digabungkan dengan alat dari geodetik, dia akan bekerja sama untuk mencari koordinat yang sangat baik. Cuman kalau untuk masalah akurasi, si geodetik tetap terbaik, gitu ya. Nah, jadi di kampus kita kebetulan sebenarnya semuanya ada. Semuanya ada. Dari meteran, waterpass, teodolit, GPS, stasiun geodetik, dan topodrone. Tapi untuk tingkat kita, nanti kita akan membahas unit 1 batas meteran, waterpass, dan teodolit sebatas pengenalan. Karena teodolit akan dari unit 2, kemudian nanti ada pengenalan total station untuk geodetik dan topodrome. Kita bahas yang pertama dulu ya. Untuk ini ada yang mau ditanya dulu nggak? Untuk alat. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada nanya, oh ya ini. Jadi kenapa sih Pak? Ini kan udah ada muncul yang modern. Jelas si geodetik akurat. Ngapain yang lain masih dipakai? Itu ya. Ngapain yang lain masih dipakai?
Sedangkan alat udah banyak nih. Yang modern udah ada. Pakai drone, pakai geodetik. Ngapain lagi kita pakai meteran, pakai water pass? Nah, kira-kira gitu ya. Nah, jadi kenapa kita masih pakai yang sebelum-sebelumnya, yang jadul ini? Tergantung pekerjaan kita. Jadi ketika kita nanti terjun ke dunia pekerjaan, kerjaan kita apa ngukur? Misalnya, oh mau mengukur tanah 10 kali 10 atau mengukur bangunan aja. Mengukur bangunan ini lebarnya berapa? Ruangan ini lebarnya berapa? Mungkinkah kita nuruni geodetik mengukur ruangan? Nah, untuk setting alat aja udah lama. Tarik aja meteran. Tarik meteran. Selesai. Dapat panjangnya. Kalau kita mau nuruni alat water pass atau mau pakai GPS tekan sana, lama. Ya. Nah, jadi tergantung fungsinya. Kemudian, kenapa Pak? Padahal udah ada geodetik, si water pass mesti dipakai ketika di lapangan, bisa ngukur di luar. Jadi si geodetik ini bukan berarti dia paling sempurna. Nah, gitu kan. Dia paling akurat tapi tidak paling sempurna. Jadi ini semua alat saling melengkapi. Geodetik ini ada sebuah kelemahan. Apa kelemahannya? Si geodetik butuh sinyal. Nah, jadi ketika kita dapat lokasi yang tidak ada sinyalnya, itu sangat sulit untuk kita pakai geodetik. Jadi ini Bapak pernah kejadian ngukur. Ketika ngukur, katanya tempatnya bagus, sinyalnya bagus. Ketika sampai di lapangan, ternyata di lapangannya hutan rimba. Ah, gitu. Wah, sampai di lokasi, wah ini hutan rimba. Ketika Bapak taruh alat, cari sinyal, nggak ada sinyal. Sinyalnya hilang. Ah, itu repot ya. Kita udah sampai di lokasi, ternyata sinyal nggak ada. Nggak fungsi, nggak ada gunanya. Si geodetik nggak ada gunanya. Ketika dia nggak punya sinyal, nggak ada fungsinya dia. Hilang fungsinya. Hilang kerennya. Untung ketika setiap ngukur, Bapak pasti bawa alat cadangan. Jadi ada theodolite, ada total station. Jadi untung kejadian itu ketika tidak ada sinyal, Bapak bawa total station dan theodolite. Jadi theodolite masih bisa dipakai. Kenapa total station nggak Bapak pakai? Sinyal GPS juga sulit didapat. Jadi itu kenapa alasan alat-alat yang lama pun tidak ditinggalkan. Ya, kenapa alat lama ditinggalkan? Jadi banyak fungsinya. Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau ditanya nggak sebelum Bapak lanjut? Nggak? Kita lanjut ya. Oke, ini mengenai measuring tool atau alat ukur ya. Nah, jadi ada yang pertama meteran tadi yang Bapak sebutkan ya. Jadi kita fokusnya sebenarnya ke water pass, cuma sebelum water pass kalian tahu dulu yang namanya meteran. Terutama yang cewek mungkin belum pernah megang meteran ya. Nah, jadi meterannya ada banyak, ada meteran, ada roll meter, ada laser meter. Jadi kalau kita ngukur nggak pakai mistar. Jadi paling kecil biasanya kita pakai meteran kecil gini ya. Nah, ini meteran kecil. Jadi ada banyak macamnya, ada yang 5 meter, ada yang 3 meter, ada yang 7 meter, tergantung fungsinya ya. Nah, jadi ini kalau untuk mistar juga bisa. Nah, jadi kalau orang lapangan dia nggak bawa mistar, bawanya meteran ya. Ini untuk meteran. Kemudian ada lagi yang namanya roll meter. Kalau roll meter ini udah panjang, itu minimal 30 meter biasanya, yang paling kecil. Ini berapa nih? Nah, ini 30 meter, ini paling kecil 30 meter. Ada yang 30 meter, ada yang 50 meter, ada yang 100 meter. Jadi kebetulan yang kecil yang 30 meter. Jadi si roll meter ini bahannya bukan kayak yang meteran tadi. Dia dari besi, kalau yang ini dari ini jenis kain ya. Kain plastik gitu. Jenis kain plastik. Jadi
Kalau raw metal tinggal ditarik aja berapa panjang. Ini yang paling sering dipakai untuk mengukur tanah secara manual. Kenapa? Karena tanah biasanya misalnya mau ngaping tanah atau luas bangunan itu biasanya lebih dari 5 meter atau 7 meter. Sedangkan maksimal ini kadang kalau udah terlalu panjang mudah rusak juga ini. Ya, ini paling rentan. Karena dia dari besi juga kalau udah kena air aja udah wassalam dia karatan. Nggak bisa dipakai lagi. Jadi nanti kalau praktek-praktek pakai alat seperti ini, meteran seperti ini, dijaga jangan sampai basah. Ya. Karena sangat rentan terhadap kerusakan. Ini yang raw meter tadi, yang kedua. Kemudian terakhir ada laser meter, ada laser meter. Ini Bapak bawa laser meter juga. Jadi kalau laser meter, ya, laser meter ini kalau tadi kita harus tarik-tarik, kalau laser meter enggak, kita tinggal nembak aja. Ya. Jadi misalnya Bapak ukur ruangan ini ke sana ya, kita coba dari sini ke sana berapa meter, tinggal hidupkan, ditembak, nanti muncul kayak sinar ya. Nah di sini sinar, ada sinar merah gini. Jadi kita tembak berapa lebarnya, misalnya lebar ruangan, kita tembak lebar ruangannya. Nah, dia baca 7,795 gitu ya, langsung dapat angkanya. Nah, tapi kalau di lapangan kita mau pakai ini nggak semua tempat bisa kita pakai. Nah, kenapa nggak bisa? Karena ini lasernya akan lemah terhadap cahaya. Jadi tergantung dengan tipe dari alat kita. Jadi kalau laser meternya bagus, tingkat tembakannya dia bisa kita tembak langsung pakai laser meter. Tapi kalau udah cahaya terang, kalau yang ini udah nggak bisa lagi. Misalnya udah terang terik ya, di luar itu udah nggak bisa dipakai lagi. Ini kebetulan kita dalam ruangan masih bisa pakai. Emang ada yang bisa dipakai Pak, kalau lagi terang, siang hari, mau siang bolong? Ada, cuman harganya berbeda juga. Nah, salah satu yang paling bagus itu kalau untuk masalah sinar-sinar itu yang kita bahas sebelumnya tadi ya. Mana? Nah, si Total Station. Total Station ini punya fitur laser meter. Jadi ketika kita nembak, langsung dapat berapa jaraknya. Ini mau siang panas gimana pun dia tetap dapat. Ya. Karena kita nembaknya itu arahnya juga akurat. Karena kita tembak pakai lensa. Tapi kalau laser meter biasa, itu ketika siang, sinar merahnya ini udah nggak kelihatan lagi. Udah mulai redup, hilang dia. Kalau udah siang. Kalau udah terlalu terang ya. Nah, ketika sinarnya udah redup, nggak kelihatan lagi, itu nanti nggak berfungsi laser meter ini. Dia akan error biasanya. Tapi kalau tempat-tempat, biasanya kalau ngukur ruangan, Bapak senangnya pakai laser meter. Apalagi kalau ngukur tinggi. Kan enak, dari bawah aja tembak. Tinggi, berapa. Nah, itu kalau untuk yang meteran tadi ya. Jadi ada 3 yang paling sering atau paling umum kita gunakan untuk meternya. Ada yang mau ditanya untuk meteran? Nggak ada ya, simple ya. Simple. Penggunaannya juga simple. Untuk bacanya sama dengan Mister. Jangan sampai salah ya, karena di sini ada ukuran feet. Biasanya ada ukuran feet sama ukuran meter. Kita lanjut lagi ke water pass. Tadi kita udah bahas meteran, kita lanjut ke water pass. Jadi water pass ini secara umum ada 3 bagian. Jadi bagian water pass ini pertama pesawatnya, kita sebut pesawat water pass. Kemudian di bawahnya ada statif untuk tegaknya, atau kaki 3 kita sebut. Cuma lebih sering disebut statif. Kemudian yang terakhir adalah rambu ukur, alat bantu untuk mengukurnya. Jadi rambu ukur. Jadi sesuai namanya water pass ya. Nah, berarti dia kita sebut dengan alat sifat datar. Nah, water pass. Jadi dia adalah alat sifat datar. Secara umum tadi dibagi 3, mana aja 3. Pesawat, ini pesawatnya, ini masih dalam kotak ya. Pesawat dari water pass. Kita coba buka.
Nah, ini adalah pesawat dari Waterpass. Jadi ini kita sebut dengan pesawat Waterpass-nya, bagian pesawatnya. Di sini bagian utamanya nanti ada lensa, ada yang lain ya. Ini utama, alat utama kita. Nanti bentuknya berbeda-beda tergantung merek dari alatnya. Kemudian yang kedua tadi ada statif ya. Ada statif, ini statif. Nah, ini kita sebut dengan statif, dia kaki 3. Untuk menegakkan alat dari Waterpass. Ini bisa ditinggikan. Ini statifnya. Jadi biasanya Waterpass itu statifnya cembung. Ini kebetulan kayaknya ngambilnya yang datar. Nah ya, kalau Waterpass itu biasanya cembung. Kenapa cembung? Supaya lebih cepat pengerjaan untuk levelingnya atau datarnya. Nah, jadi kalau Waterpass usahakan pakai yang cembung, lebih asik makainya. Nggak capek lagi setting-setting, nanti ada namanya setting-setting ya. Nah, kali ini biasanya dipakai untuk theodolite atau total station. Kalau yang datar seperti ini. Nah, nanti kita sampai lab kita tukar sama statif yang Waterpass supaya lebih enak dan belajarnya lebih mudah nanti. Ini statifnya. Jadi statif nanti untuk tingginya kita tinggal buka aja baut-bautnya. Jadi contohnya ini Bapak tinggiin sebelah ya. Nanti tinggal dikencangin aja. Ini sama kayak tripod ya. Kemudian yang terakhir ada rambu ukur. Ini rambu ukur. Nah, nanti kita akan belajar juga. Jadi ini sebenarnya sejenis mistar. Waduh, kelebihan ya. Nah, ini sejenis mistar. Nah, jadi ada penguncinya ya, supaya nggak lepas. Nah, di belakang sini juga ada mistar. Nah, jadi depan belakang ada mistar. Nah, ini nanti kita belajar cara pembacaan dari rambu ukur ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Cuman ini sejenis sama dengan mistar. Kalau kita lihat dari sana, ini ada angka 10. Ini berarti dalam satuan desimeter. Ya, karena kalau kita memasukin ke dalam meter, dia akan berjarak 1 meter. Ini 1 meter. Kalau kita tarik pakai meteran, ini jaraknya nanti 1 meter. Nah, 80, 1 meter pas ya. Nah, 1 meter ya. Pas di 1 meter, yang 10-nya. Jadi dia dalam satuan desimeter. Kita belajar cara membacanya, nggak terlalu sulit. Ini alat ukur juga. Bapak paling sering gunakan juga untuk mengukur kemiringan biasanya. Misalnya terjadi kemiringan bangunan, itu mengukurnya misalnya baloknya udah miring, berapa jauh penurunannya. Ini biasanya Bapak pakai, biasanya Bapak balik. Ketika nembak Bapak balik. Nah, nanti kita belajar juga bagaimana caranya. Jadi tergantung fungsinya. Nanti kita pelajari semua. Oke, untuk Waterpass secara garis besar ada yang mau ditanya? Nggak ada? Easy. Ya, secara garis besar itu aja. Nanti kita belajarnya nanti langsung per kelompok ya, per kelompok. Pesawat Waterpass, statif, dan rambu ukur. Nah, ini yang terakhir untuk penjelasan di kelas ini mengenai bagian-bagian alat pada Waterpass ya. Setelah ini kita langsung ke lab untuk peminjaman alat. Jadi kita minjam berdasarkan kelompoknya nanti. Sama
untuk belajar pengenalannya dulu dan penggunaannya bagaimana. Jadi untuk di kelas ini kita bahas tentang fungsinya dulu. Jadi nanti ketika di lapangan akan kita praktekkan. Apa aja? Yang pertama ada penutup lensa. Jadi di depan ini ada penutup lensa. Penutup lensa di sini ya, pelindung lensa. Kebetulan ini kayaknya nggak ada. Cuma beberapa alat ada yang pakai penutup lensa di sini, pelindungnya. Kebetulan alat yang kita bawa ini nggak ada penutupnya. Jadi supaya lensanya nggak rusak. Jadi sebelum masuk kotak ditutup dulu, masukin kotak baru disimpan. Itu tergantung alat yang kalian pinjam ya. Kebetulan yang di sini mereknya Geomax. Nah, yang di sini Nikon. Cuman sama aja, fungsinya sama. Kemudian teleskop. Nah, ini teleskop. Kalau kita alat ini teleskop yang panjang ini. Jadi nanti alat apa aja yang akan kita pinjam di laboratorium, itu nanti pertama kita sebut yang 3 tadi ya. 3 tadi. Kita balik lagi. Nah, ini. Pesawat, waterpass, statif, sama rama ukur. Kita pinjam satu. Satu kelompok, satu. Satu kelompok, satu untuk pinjamannya. Oke, kalau nggak ada lagi, nanti langsung temui PLP kita Ibu Jula. Ya, nanti kita perkenalan juga sama Ibu Jula. Kita pindah kelas, jadi kita pindah ke kelas laboratorium ukur tanah yang berada di laboratorium teknik sipil kita. Oke, tetap kondusif. Dari sini langsung ke kelas laboratorium. Jangan kemana-mana lagi, kita langsung ketemu di sana. Barang-barangnya dibawa, nanti kita simpan di kelas laboratorium aja. Mungkin sekian penjelasannya. Ada yang ditanya sebelum Bapak tutup untuk di kelas ini? Belum kita pindah? Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Cukup? Oke. Kalau cukup, sekian penjelasan untuk teorinya. Kita akan lanjut ke praktikumnya. Nanti penjelasan praktikum akan ada penjelasan praktikum lagi, khusus di laboratorium ukur tanah. Sekian penjelasan saat ini, kita lanjut di praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada. Demikianlah video pengajaran ilmu ukur tanah 1. Jangan lupa untuk beristirahat yang cukup dan awali hari dengan selalu bangun pagi. Seperti kata Benjamin Franklin, early to bed and early to rise make a man healthy, wealthy, and wise. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.